Minasan, chapter 127 Kaiju nomor 8 telah rilis, di mana sudah diumumkan bahwa 2 chapter lagi menuju chapter terakhir alias tamat. Karena akhirnya musuh terakhir yaitu Dai Kaiju era Meireki berhasil dikalahkan. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari teriakan Kikoru yang memohon pada Kafka untuk menghabisi inti dari Dai Kaiju era Meireki. Tertulis pada panel awal, satukan semua permohonan. Kita pun diperlihatkan bagaimana Dai Kaiju yang hancur setelah mendapatkan serangan dari Keraunos yang merupakan senjata kuat khusus milik Mina. Jadi sekarang Kafka sudah merengsek masuk ke dalam tubuh musuh dan menemukan inti dari Dai Kaiju era Meireki. Kafka pun mengatakan pada hantu samurai pendendam yang memberikannya kekuatan bahwa saatnya telah tiba. Kerahkanlah semua dendam mereka pada tinjunya ini. Kafka memulai gerakannya di mana hantu pendendam samurai berkumpul di telapak tangannya. Namun tentu saja Dai Kaiju era Meireki tidak tinggal diam. Dia berusaha memulihkan diri, membuat Kurusu berteriak bahwa kemampuan pemulihan monster tersebut cepat sekali. Menurut Kurusu, Kafka tidak akan sempat. Tetapi Kafka mengatakan dalam hati bahwa tidak ada yang perlu dicemaskan, karena dirinya hanya perlu memusatkan segalanya pada satu serangan ini. Benar kan, partner? Dan kita pun diperlihatkan bagaimana efek pembekuan telah mencegah Dai Kaiju era Meireki untuk beregenerasi, apalagi bergerak. Sehingga semua orang, termasuk Okonogi, Keiji, dan Nogizaka, serta Kikoru sangat terkejut. Rupanya itu adalah serangan yang dilakukan oleh Reno Ichikawa sebagai orang yang dulunya bekerja bersama Kafka menjadi pembersih bangkai monster dan sekarang menjadi prajurit yang terkuat dengan memakai senjata number 6, di mana saking kuatnya senjata number 6 itu hanya dirinya lah yang cocok menggunakannya dan sekarang telah berada di garda depan. Dengan kerennya Reno Ichikawa mengendalikan kekuatan pembekuannya sehingga kekuatannya itu tidak ikut membekukan Kafka yang ada di tubuh Dai Kaiju era Meireki. Kemudian dia berteriak sangat keras mengatakan, "Habisi dia, Hibino Senpai!" Mendengar itu, Kafka pun langsung melaju dengan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk meninju inti tubuh Dai Kaiju era Meireki menggunakan tangan kanannya. Kita pun diperlihatkan dunia imajiner di mana Kafka dewasa sebagai prajurit sedang berdiri berdampingan dengan Kafka versi kecil. Kafka dewasa mengatakan meski ini agak berbeda dari masa depan yang dia bayangkan, di mana sejak kecil Kafka telah membuat janji dengan Mina untuk melihat siapakah di antara mereka yang nanti akan menjadi anggota pasukan pertahanan yang lebih keren. Kafka dewasa pun memukul wajahnya dengan keras hingga pipinya lecet. Menurutnya, asalkan bisa mengakhiri semua ini dengan baik, pasti dia akan tetap terlihat keren, bukan begitu? Mendengar itu, Kafka kecil langsung menyetujuinya dan menepukkan tinjunya. Sekarang, Kafka dalam versi kecil dan dewasa sama-sama berteriak untuk menghabisi musuh terakhir mereka. Nah, ini dia adegan yang sangat keren Minasan. Memperlihatkan transformasi perubahan fisik dan mental Kafka dari masa ke masa. Mulai dari Kafka yang masih SD, SMP, remaja SMA, lalu Kafka dewasa yang memakai seragam pembersih bangkai monster, hingga sekarang dengan memakai seragam armor prajurit pasukan pertahanan di garda terdepan. Namun tetap saja tidak ada yang mulus di jalan yang ditempuh oleh Kafka. Kita pun diperlihatkan bagaimana Dai Kaiju era Meireki memunculkan wujud kecilnya untuk melindungi inti tubuhnya dan menyerang Kafka. Tetapi Kafka tidak bergeming. Dia justru semakin menguatkan serangan tinjunya. Dan akhirnya Kafka berhasil menghancurkan inti tubuh Dai Kaiju era Meireki beserta wujud kecilnya hingga berkeping-keping.
Hal itu membuat Mina, Narumi, Hoshina, dan anak kecil di pengungsian sangat terkejut melihatnya. Sekarang, tubuh Dai Kaiju era Mereki telah hancur meski terus berteriak secara menyeramkan. Tertulis pada panel akhir, tekad untuk bertahan hidup akhirnya berhasil menghancurkan sang mimpi buruk. Wah, siapa sangka chapter ini adalah akhir dari Dai Kaiju era Mereki ya, minasan. Apalagi dia adalah musuh terakhir, sehingga manga Kaiju nomor 8 telah resmi mengumumkan bahwa 2 chapter lagi menuju chapter terakhir alias tamat. Lalu chapter berikutnya akan rilis 2 minggu lagi. Lantas, bagaimanakah nasib Kafka yang sepenuhnya menjadi kaiju dan tidak bisa berubah ke wujud manusianya lagi? Apakah dia akan tetap diterima oleh pasukan pertahanan? Atau justru dianggap ancaman dan harus dilenyapkan? Apakah Mina masih bisa melihat Kafka sebagai manusia yang sama meski wajahnya monster? Mungkinkah endingnya tragis, di mana Kafka harus menghilang demi menjaga perdamaian? Atau justru dia akan menjadi jembatan antara dunia manusia dan kaiju? Kalau benar Kafka tidak bisa kembali menjadi manusia, maka semua kenangan, tawa, dan kehidupan lamanya hanya akan hidup di ingatan orang-orang terdekatnya. Bukan cuma soal tubuh, tapi identitas Kafka sebagai manusia, sebagai sahabat, sebagai pejuang akan perlahan tenggelam di balik bayangan Kaiju nomor 8. Mungkin akan ada momen ketika Kikoru atau Reno berdiri di hadapannya ingin memeluknya. Tapi tidak bisa lagi karena yang mereka lihat kini bukan lagi Kafka Hibino, tapi monster. Atau justru dunia akan berubah. Dunia yang dulunya menakutkan karena banyaknya kaiju, kini malah memaksa manusia untuk belajar hidup berdampingan dengan mereka. Dan Kafka menjadi simbol harapan baru. Kafka yang dulunya bermimpi menjadi prajurit pertahanan, sekarang dia menjadi alasan dunia ini bisa damai. Satu hal yang pasti minasan, perjalanan Kafka dari manusia biasa lalu bertransformasi menjadi monster dan mungkin kedepannya dianggap sebagai pahlawan adalah salah satu evolusi karakter yang paling menyentuh dalam sejarah manga shonen. Good job untuk karya kerennya Naoya Matsumoto Sensei. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.